Wahai penggemar channel IQ-ku di alam semesta ini, kita kembali lagi ya, geng ya. Nah, kali ini kita akan membahas film yang di mana ibunya ini kembali dari alam kematian demi untuk menolong putranya yang disiksa oleh mantan suaminya ya, geng ya. Dan ceritanya si wanita ini di alam baka itu memimpin, yakni menjadi seorang pendekar yang tak terkalahkan. Emang ada ya orang mati menjadi pendekar? Emang ada ya kehidupan di alam baka seperti ini ya? Tapi ya udahlah, ini kan hanya sebuah cerita film. Kita lanjut saja. Jadi di alam baka si wanita ini menjadi pahlawan ya, geng ya. Tapi di sini dia mendapati informasi dari bupati ini bahwa anaknya di alam dunia itu disiksa dan dilantarkan oleh suaminya. Maka dari sini si wanita ini memohon dan meminta kepada si menteri ini agar dia bisa balik ke alam dunia. Awalnya si menteri ini tidak menyetujui dia kembali ke dunia karena dia sudah mati sepenuhnya katanya. Akan tetapi si wanita ini tetap ngotot ingin membalas dendam dan melindungi anaknya, kata dia. Debat demi debat, akhirnya si menteri ini menyetujuinya, akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh si wanita ini ya, geng ya. Yakni wanita ini berada di alam dunia hanya untuk beberapa saat ya, geng ya. Dan jika waktunya tiba, dia akan musnah sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, ketika dia melihat anaknya disiksa, dia menyetujui persyaratan tersebut ya, geng ya. Dan kemudian si wanita ini kembali dan hidup lagi di alam dunia. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel IQ-ku dengan tombol subscribe, like, dan juga share ya, geng ya. Agar agar apa? Ya, biar agar-agar. Kalau sudah, wanita ini, anak ini, dan channel IQ-ku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel IQ-ku. Dan film ini dibintangi oleh Sutiha, Punayem, Sutijo, dan Panjul. Oke, kita lanjut. Setelah bangkit ke dunia, dia berada di sisi anaknya yang sedang ketakutan ya, geng ya. Karena sisi anaknya ini sedang disiksa oleh pembantunya ya, geng ya. Sutiha ini sangat terkejut ya, geng ya, ketika melihat anaknya yang sangat kondisinya seperti ini ya, geng ya. Akan tetapi dia akan bersumpah akan membalas semua perbuatan yang dilakukan kepada anaknya. Dan Sutiha bilang ke dia bahwa dia adalah ibu kandungnya ya, geng ya, karena anaknya ini tidak tahu bahwa ini adalah ibunya ya, geng ya, karena Sutiha ini meninggal ketika dia melahirkan anaknya ini ya, geng ya. Makanya anaknya ini tidak tahu bahwa dia adalah ibunya. Dan Sutiha ini juga adalah si masa hidupnya itu adalah geng ya, geng ya. Yaitu pemimpin geng yang ditakuti di kota Cianjay ini ya, geng ya. Tapi Sutiha ini meninggal ketika dia melahirkan si anaknya ini. Dan dia bilang bahwa dia akan membalas semua perbuatan mereka semua ya, geng ya. Lalu kemudian si Sutiha ini membawa dia keluar, geng ya. Akan tetapi si Punayem ini malah datang ya, geng ya. Dan si Punayem bilang bahwa si Punayem ini menuduh si Sutiha itu adalah penipu ya, geng ya, karena sebelumnya itu banyak wanita yang pura-pura menjadi si Sutiha ini ya, geng ya. Dan Punayem ini menuduh si Sutiha ini penipu juga ya, geng ya. Kemudian si Punayem ini ingin memaksa mengambil anaknya tersebut, akan tetapi dia dihadang oleh Sutiha dan mengancam akan memukulnya. Akan tetapi si Sutiha ini malah memukul dan menghajar si Punayem ini ya, geng ya. Dia belum tahu bahwa si Sutiha ini adalah ketua geng yang tak terkalahkan di kota Cianjay dulunya. Lalu kemudian si Punayem ini menelpon si suaminya ya, geng ya, yaitu si Sutijo. Dan dia bilang ada lagi penipu yang seperti sebelumnya, kata si Punayem ini ya, geng ya. Dengan kemarahan si Sutijo, akhirnya si Sutijo ini pulang dari rapatnya ya, geng ya, untuk menghajar si penipu tersebut karena si Sutijo ini tidak mau identitas Sutiha atau istrinya ini digantikan oleh orang ya, geng ya. Karena Sutijo ini sangat mencintai istrinya yaitu si Sutiha ini ya, geng ya. Selama 10 tahun dia meninggal, dia tidak pernah mencari wanita lain ya, geng ya, karena dia masih trauma akan kematian istrinya yaitu si Sutiha. Lalu kemudian si Sutijo ini pulang ya, geng ya. Ketika Sutijo ini sampai di rumahnya, dia terkejut ya, geng, ketika melihat muka si penipu tersebut ya, geng ya, yakni mukanya sama persis dengan
istrinya, kata si Sutijo. Sutijo ini sangat mengenal istrinya ya geng ya, dan dia masih tidak percaya bahwa istrinya itu hidup kembali ya geng ya, dan dia berjalan perlahan-lahan menemui istrinya ya geng ya. Ketika dia berjalan, si Punayem ini malah menghadangi, lalu kemudian si Punayem ini ditampar oleh si Sutijo ya geng ya, karena dia menghalangi si Sutijo. Akhirnya si Sutijo ini dihampiri oleh si Sutiha dan ditampar oleh si Sutiha karena lalai menjaga anak yang dititipkannya ya geng ya, sebelum dia meninggal. Si Sutijo ini menangis ya geng ya, karena di sini 10 tahun ini dia sangat merenung dan sangat rindu kepada si istrinya ini ya geng ya. Dia ditampar oleh si Sutiha, akan tetapi dia tidak marah ya geng ya, bahkan dia menerima tamparan tersebut ya geng ya, karena dia tahu bahwa dia itu adalah istri aslinya. Lalu kemudian di sini si pelayannya ini diketahui telah melakukan kejahatan kepada anaknya ini, termasuk si Punayem ini ya geng ya. Dengan begitu lalu kemudian karyawan-karyawannya tersebut dipecat semua oleh si Sutijo dan dibawa keluar. Ketika di luar, si Punayem ini dihajar lagi oleh si pelayannya ya geng ya. Ternyata si Punayem ini pascol ya geng ya. Dan si pelayannya ini sangat kesal ya geng ya. Dia menjanjikan kepada si karyawannya tersebut bahwa dia akan menjadi nyonya keluarga ini ya geng ya, menuruti permintaan si Punayem untuk menyiksa anaknya tersebut. Akan tetapi di sini berbalik fakta, yakni para karyawan tersebut menyiksa si Punayem dan mempermalukan ya geng ya. Lalu kemudian si Punayem ini pulang ke rumahnya, akan tetapi dia ditampar dan dihajar oleh si ayahnya karena gagal melakukan misi yang diberikan oleh si ayahnya ini ya geng ya. Ternyata si Punayem ini diutus oleh ayahnya untuk mendekati si Sutijo ini ya geng ya, supaya nantinya bisa dijadikan istri. Dan begitu si ayahnya ini bisa merebut harta keluarga si Sutijo ini, karena si Sutijo ini selama 10 tahun ini don ya geng ya. Lalu kemudian si ayahnya ini meminta kebantuan kepada geng kapak tersebut ya geng ya, yakni geng tersebut dulunya itu punya si Sutiha ini ya geng ya, akan tapi ketika si Sutiha mati dia dipegang oleh si anak buahnya, yaitu si Panjul ini ya geng ya. Dan sekarang geng tersebut dipimpin oleh si Panjul tersebut, dan dia minta bantuan kepada si Panjul untuk menghajar si penipu tersebut, kata si ayahnya ini. Lalu kemudian si Panjul ini mengutus anak buahnya lagi untuk menghajar si Sutiha ya geng ya. Ketika si Sutiha ini menjemput anaknya di sekolah, dia dihadang oleh si anak buah si Panjul, yakni anak buah dari Sutiha sendiri ya geng ya. Tapi dia tidak percaya, bahkan menuduh si Sutiha ini berpura-pura menjadi si nyonyanya tersebut ya geng ya, walaupun mukanya mirip, tetapi dia tidak percaya karena Sutiha ini aslinya sudah mati, kata mereka tidak mungkin hidup lagi. Walaupun si Sutiha ini mengeluarkan rencana kepemimpinan, tapi mereka semua tidak percaya ya geng ya, dan tetap menghajar si Sutiha. Akan tetapi si Sutiha ini dengan mudah menghajar si anak buah tersebut ya geng ya, dan mereka semua gagal lagi membunuh si Sutiha. Lalu kemudian si anak buah si Panjul ini melapor kepada si Panjul bahwa mukanya mirip sama dengan si Sutiha katanya. Akan tetapi si Panjul ini tidak percaya apa yang diomongkan oleh si anak buahnya ini. Karena aksinya gagal, akhirnya si ayah Punayem ini pergi sendiri menemui Sutiha ya geng ya, dan ingin membunuh langsung si Sutiha tersebut katanya, karena sudah menghajar si Punayem ini. Untungnya di sini si Pak Ijo ini datang tepat waktu ya. Akhirnya si ayah dari si Punayem ini mundur ketakutan ya geng ya, karena mereka terikat dengan hubungan kerjasama ya geng ya. Dia takut kerjasamanya itu diputus oleh si Pak Ijo ini. Akhirnya dia ketakutan ya geng ya. Namun setelah itu dia mendapat kabar bahwa rencana kepemimpinan milik dia itu yang dikubur dengan dirinya dulunya itu dibongkar oleh seseorang, dan mereka semua menuduh si Sutiha ini mencuri atau menggali kuburannya ya geng ya, karena sebelumnya si Sutiha ini memegang rencana kepemimpinan milik si Sutiha. Awalnya si Panjul ini tidak melihat si Sutiha ya geng ya, dia tetap marah kepada orang-orang yang ada di sini karena rencana ketua mereka sudah hilang ya geng ya. Dia bilang si Panjul ini akan membunuh siapapun yang menggali rencana ketua mereka yang dulunya yang sudah meninggal ini.
karena si penculik ini sangat sayang kepada bosnya, dia menjaga terus-menerus rencana tersebut. Akan tetapi di sini sekarang dia mendapati bahwa rencana tersebut telah dicuri atau kuburan Siti H itu dibongkar oleh orang yang dia sangat marah dan ingin membunuhnya. Awalnya si Panjul ini tidak melihat Sutiha itu ada di depannya ya dia Sutiha ini ditutupi oleh sebuah payung. Akan tetapi ketika si Panjul ini melihat si Sutiha mukanya sangat mirip dengan bosnya, itu sudah pasti dia mengatakan bahwa dia adalah bosnya yang bereinkarnasi atau hidup kembali. Mungkin semua orang tidak mengenali bahwa itu adalah bosnya, akan tetapi si Panjul ini dan si Pak Ijo atau suaminya inilah yang mengenali bahwa si Sutiha ini adalah bos mereka ya geng ya yang asli. Lalu kemudian si Pak Jul ini sangat marah kepada mereka semua ya geng ya, dia sangat marah karena tidak menghormati bosnya, kata si Panjul ini. Lalu kemudian si Panjul ini memerintahkan semua anak buahnya itu untuk hormat kepada si Sutiha ini. Karena bosnya ini atau pemimpin mereka itu yang selama ini dirindukan itu ternyata sudah kembali. Akhirnya si Sutiha ini memberikan rekaman tersebut, yakni rekaman yang isinya adalah si Sutiha ini yang membongkar kuburan tersebut ya geng ya, dan memfitnah si Sutiha untuk mengambil rencana kepemimpinan. Akhirnya si Sutiha ini dihajar oleh semua orang ya geng ya, dan tidak lupa bapaknya juga. Karena di sini si Sutiem dan bapaknya ini gagal lagi membunuh si Sutiha dan suaminya. Akhirnya si Sutiha ini pergi ke paman si Sutijo ini ya geng ya. Dan kebetulan si pamannya ini mempunyai dendam ingin memiliki aset semua dari si Sutijo. Karena yang selama ini dia tahu bahwa Sutijo ini tidak ada harapan lagi semenjak istrinya atau si Sutijo ini meninggal ya geng ya. Maka dengan begitu dia akan mengancam si Sutijo dan akan membunuh si Sutiha. Maka dari itu semua aset miliknya akan dilepas kepada si pamannya ini. Akhirnya mereka semua menyerang si Sutijo dan istrinya ya geng ya, serta dia membawa pasukan dari alam baka, yaitu si jin hitam ini ya geng ya. Dan si jin hitam ini adalah musuh kebuyutan si Sutiha di alam baka. Dia meminta bantuan kepada dia ya geng ya. Dan si jin ini tahu kelemahan dari si Sutiha. Awalnya si Sutiha ini melawan ya geng ya, tapi dia dikalahkan begitu mudah oleh si jin ini, yakni si jin ini menghancurkan token yang untuk kembali ke dunia ini ya geng ya, karena si token ini ketika dihancurkan si Sutiha ini akan hancur selamanya dan tidak akan kembali lagi, kata dia. Dan semua ini sudah hancur lebur ya geng ya, akan tapi di detik-detik terakhir si gurunya ini, si guru si Tujo ini, yang awalnya si Tujo ini meminta bantuan kepada si gurunya ini, akhirnya dia membantu ya geng ya. Dan pada akhirnya si jin ini berhasil dimusnahkan ya geng ya, serta Susi TH ini tidak bisa lagi ya geng ya kembali ke alam dunia. Akan tetapi si TH ini meminta kepada menterinya ini untuk kembali ke dunia ya geng ya. Tapi kepala menteri ini bilang bahwa ada dua pilihan Sutiha ini kembali ke dunia ya geng ya. Yang nomor satu, si Sutiha ini mempunyai waktu selama 30 hari. Dan yang nomor dua itu dia bisa kembali ke dunia dengan selamanya, asalkan dia bisa menerima, dia bisa kembali menjadi bayi lagi ya geng ya. Akhirnya si Sutiha ini memilih yang nomor dua, dia memilih lahir kembali menjadi bayi. Setelah permasalahan tersebut sudah selesai, pamannya juga dibawa ke kantor polisi dan semua sudah dibereskan. Akhirnya si Sutiha ini lahir kembali ya geng ya, dan menjadi bayi lagi ya geng ya. Akhirnya di sini si anaknya ini dan bapaknya ini berebut ingin bertemu si ibu baru ya geng ya, dan si Sutijo ini berjanji akan menjaga bayi tersebut karena bayi tersebut nantinya akan dinikahi oleh si Sutijo, dan kembali lagi si bayi tersebut akan menjadi ibu dari anak ini ya geng ya. Dan dari sini film pun tamat. Oke lah geng, film ini cukup menarik ya geng ya. Semoga kalian terhibur dan
Jangan lupa support support channel IQ ku dan sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya. Bye bye.